Pakai teori dulu Pak ya. Bu, pengen baca Quran nggak? Pengen hatam? Bapak kalau pengen hatam Al-Quran 30 juz Pak. 30 juz. 30 juz. Betul Pak? Ini gampang Pak. Bapak minimal satu hari baca satu lembar. Satu lembar Pak. Satu lembar satu halaman nih Pak. Paling minim sekali Bapak Ibu biar bisa hatam Al-Quran Pak. Minimal setahun Pak. Minimal 2 kali Pak. Ini gampang. Cara yang mudah. Ini Quran Pak. Ada 5 warna. Ada warna biru, warna hijau Pak. Ini tinggal dibaca Pak. Satu lembar nih Pak. Satu halaman satu hari. Habis sholat subuh baca yang warna hijau. Habis sholat zuhur baca warna biru. Ya Pak ya. Sampai maghrib isya Pak. Ini 5 warna Pak. Ini Quran terjemahnya tafsir semua lengkap Bapak. Ini versi baru Pak. Diwarnain Bu. Tajwidnya makhrajnya sudah jelas Bapak Ibu. Ini ada Al-Quran. Bu, kalau ajal sudah datang kepada kita Pak, rata-rata manusia Pak minta dihidupkan lagi Pak, minta ditunda kematiannya. Kalau ditunda apa yang kau minta? Dia minta sedekah Pak, sedekah Bu. Kenapa dia minta sedekah? Dalilnya mana? Baca surah Al-Munafikun ayat 10a, kata Allah Bapak Ibu, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah Pak, sedekahkan sebagian rezeki kuberikan kepada kalian di jalan Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah, fa'asadaqo, aku pasti akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan akan berubah jadi orang yang soleh, dermawan Pak. Tak bakhil Bapak Ibu. Bu, kenapa yang diminta cuma sedekah Pak? Tak minta puasa, tak minta haji. Yang dia minta sedekah. Ternyata dia baru percaya Pak akan janji Nabi Muhammad. Aja Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kata Rasul, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak segala macam musibah Pak, dan bisa memanjangkan umur kalian. Bu, Pak, Ibu Kokolim Pak umur 74 tahun. Ada di Jakarta Pak, gua bawa Bu. Orang Bengkalis Pak. Ibu Kokolim Bu, pertengahan Juni kemarin Pak, Ibu kan ada asma Pak. Dari kecil punya asma Pak. Tak boleh kena dingin, tak boleh kena debu Pak. Pertengahan Juni kemarin Pak, Ibu Kokolim kena corona. Corona kelas berat Bu, koma 18 hari Pak. Bapak Ibu tahu obatnya apa Pak? Obatnya Bapak Ibu bawa ke dokter, dirawat di rumah Pak. Kita perhatikan penuh Bapak Ibu yang berbahagia. Obatnya kuatkan imun, kuatkan iman. Iman imun satu paket tak bisa dipisahkan. Minum obat, pagi dijemur. Kita banyak doa Bu. Doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Sedekah Bu. Sedekah atas nama. Koko telepon ketika kena corona abang yang ada di Duri Bu. Kakak yang ada di rumah. Bang, iya dek, umi kita kena corona. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek, kok bisa ibu kita kena corona, kena covid? Kan abang sudah pesan, kalau ibu kita dibawa ke Jakarta, dirawat baik-baik. Jangan sampai kena corona. Ibu kita mah sudah lansia, ada asma. Bang, sekarang kita ini sedang berada dalam sekolah kehidupan Bang. Kalau sekolah formal SD sampai kuliah Bang, itu sekolah formal. Kalau sekolah formal Bang, dikasih pelajaran dulu, baru dikasih ujian. Betul Pak? Betul Pak? Pelajaran dulu, baru dikasih uji. Kalau sekolah kehidupan Bang, dikasih ujian dulu, baru Bang dikasih pelajaran. Dikasih ujian, lalu dapat sebuah pelajaran. Jadikan ini pelajaran buat kita Bang. Ya sudah, Abang bagaimana? Ya Abang bantu dengan doa lah Bang. Iya dek, Abang cuma bisa bantu dengan doa. Abang tak bisa ke Jakarta karena Abang belum vaksin waktu itu Pak. Jadi waktu itu Pak belum vaksin Pak, tak bisa naik ke Jakarta Pak. Jadi Bapak kalau belum vaksin tak bisa naik pesawat. Betul Pak? Pokok ini Pak, keluar kota Pak, Lombok, Sumbar, Aceh, macam-macam Bapak Ibu. Ini vaksin Pak, sudah vaksin 2 kali. Lalu naik PCR Pak, pakai PCR. PCR itu Pak di atas swab. Kalau swab cuma masuk hidung Pak, PCR tambah ke tenggorokan Pak, dicongkil Bapak Ibu ludah kita Pak. Koko ini Pak sudah di swab Pak, di swab, dicolok-colok Pak. Iko hidung itu Pak, ini sudah seperti lubang listrik Pak. Dicolok-colok Bapak Ibu. Itu dokumen banyak Pak segini Pak. Nah, saya colok Pak. Abang belum vaksin,
abang tak berani PCR, tak mau di swab bapak ibu, tak bisa ke Jakarta. Ya sudah, abang sayang sama ibu kita, ya sayanglah dek. Kalau abang sayang sama ibu kita, abang bantu dengan doa, abang bantu dengan sedekah. Doa dan sedekah. As-salatu logatan ad-doa. Salat menurut bahasa adalah doa. Doa itu, salat itu gandengannya zakat. Sepaket pak. Aqimus shalah wa atuz zakat itu sedekah. Abang bantu dengan doa, abang bantu dengan sedekah. Bagaimana caranya dek? Abang sedekahlah atas nama ibu kita. Ketika abang sedekah pasang niat, nawaitu shadaqah an ummi lillahi ta'ala. Aku sedekah atas nama ibuku karena Allah Ta'ala pak. Bapak nanti kalau ada keluarga yang sakit bu ya, orang tua sudah meninggal pak, bapak sedekah atas nama orang tua kita. Sedekah atas nama orang yang sakit pak. Koko sedekah atas nama ibu Kolim pak. Sholat sedekah, doa sedekah. Alhamdulillah pak, umurnya panjang pak. 18 hari kemudian pak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kata Rasul, sedekah bisa menolak musibah dan bisa memanjangkan umur kalian. As-sadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menutup 70 pintu keburukan pak. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah yang lakukan bisa menolak mati su'ul khotimah. Jadi kalau kita masih hidup, tandanya Allah masih kita kesempatan pak. Untuk apa? Untuk menjadikan duit lama bapak rubah jadi berkah. Bu, sedikit lagi pak, ibu, bu, nanti dapatkan buku ini pak. Ini di ending pak, sebelum jam 7 dapatkan bapak. Ini buku spesial pak. Ini banyak kunci-kunci keberkahan. Kuncinya sholat dan sedekah. Ibu bapak, orang ketika sudah meninggal dunia, dia tak tahu pak kalau dia sudah meninggal pak. Tak tahu. Dia merasa dirinya sedang bermimpi. Begitu dia lihat, dia selalu menangisi pak. Dia heran pak. Dia lihat ada orang nakisi jasadnya pak. Jasadnya ditangisi. Ada orang ketika ditangisi jasadnya pak, dia heran pak. Tubuhnya dimandikan, dikafani, disolatin pak. Dia ngelihat bu, ngelihat jasadnya pak, sampai diantar ke pemakaman pak. Begitu tubuhnya dikuburin pak, ditimbun dengan tanah, dia teriak, jangan, jangan. Tapi tak ada satupun orang yang melihat dengar teriakannya bapak ibu. Begitu ketika orang yang mengantar dalam kuburannya bapak, dia sudah pulang pak. Begitu dia sudah pulang, lalu tinggal dia sendirian pak di dalam kubur pak. Begitu tinggal sendirian dalam kubur pak, Allah kembalikan ruhnya pak. Lalu dia terbangun pak. Alhamdulillah, ternyata aku hanya bermimpi buruk. Dia kira dia cuma mimpi pak. Begitu mimpi buruk, dia senang pak, gembira dia pak. Ternyata cuma mimpi buruk. Begitu dia seraba pak, loh, pakaianku mana? Celanaku mana? Dia raba pak, loh, ini kok gelap sekali ya? Dia raba tembok pak, kok tak bau tanah, bau lumpur. Ternyata dia baru sadar pak, ternyata dia bukan mimpi. Ternyata dia sudah mati beneran pak. Lalu dia ketakutan muncul. Ketakutan yang sangat luar biasa. Yang ketakutan ini pak, tak pernah dia ketemu sebelumnya bapak ibu. Tak pernah pak. Dia teriak pak, dia panggil orang terdekat sama dia. Ibunya dia panggil, bapaknya dia panggil, saudara dia panggil. Tak ada yang dengarkan bapak ibu. Karena sudah beda alam dia pak. Dia sudah di alam kubur. Dia baru sadar ternyata satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Allah Subhanahu. Dia istighfar minta ampun kepada Allah pak. Maka pada hari itu apa kata Rasul? Kata Rasul, pada hari kiamat. Jadi kiamat pak, dia sudah kiamat pak. Kiamat terbagi dua, kiamat besar sama kiamat kecil. Kiamat kecil adalah mati. Mati itu kiamat kecil pak. Kiamat besar nanti pak ditiup sangkala pak. Dia sudah dapat kiamat pak. Apa kata Rasul? Nanti pada hari kiamat tidak ada satu penolong yang paling utama. Penolong yang paling utama, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, itu adalah Al-Quran. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi Al-Quran. Pak, Bu, pengen bahagia nggak dalam kubur pak? Baca Al-Quran. Bu ya, kalau bapak ibu tak baca Al-Quran, tak dapat pahala Al-Quran pak. Kalau begitu pak bisa hafal Al-Quran pak. Tak bisa menghafal, bapak ibu wakaf Al-Quran. Bapak ibu wakaf Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran itu pak dari perantara bapak ibu, maka ibu dapat pahala sama seperti orang yang menghafal Al-Quran. Hari ini Kokolim ceramah pak, mensupport rumah Tafid Du'afa.
yang dibina oleh Syababul Quran dan Tajul Al-Quran. Bu, ini ada Al-Quran Pak. Al-Qurannya versi baru. Bapak Ibu lihat di sini ada Al-Quran. Ini 5 warna Pak. 5 warna. Kokolim ketika menghafal ini Pak, ini 30 juz 1 tahun 8 bulan. Pakai teori dulu Pak ya. Bu, pengen baca Quran nggak? Pengen hatam? Bapak kalau pengen hatam Al-Quran 30 juz Pak. 30 juz. 30 juz. Betul Pak? Ini gampang Pak. Bapak minimal 1 hari baca 1 lembar. 1 lembar Pak. 1 lembar 1 halaman nih Pak. Paling minim sekali Bapak Ibu biar bisa hatam Al-Quran Pak. Minimal setahun Pak. Minimal 2 kali Pak. Ini gampang. Cara yang mudah. Ini Quran Pak. Ada 5 warna. Ada warna biru, warna hijau Pak. Ini tinggal dibaca Pak 1 lembar nih Pak. 1 halaman 1 hari. Habis sholat subuh baca yang warna hijau. Habis sholat zuhur baca warna biru. Ya Pak ya, sampai maghrib isya Pak. Ini 5 warna Pak. Ini Quran terjemahnya, tafsir semua lengkap Bapak. Ini versi baru Pak. Diwarnain Bu, tajwidnya, makhrajnya sudah jelas Bapak Ibu. Ini ada Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, ini Al-Quran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tebarkan 1000 Al-Quran Pak. Bapak Ibu hari ini Al-Quran Bapak Ibu kita support Pak. Nanti buat rumah tahfidznya yang mengundang kokolim Bapak Ibu, yaitu rumah tahfidznya Syababul Quran wa Tajul Quran Pak. Yang ada di Kota Padang Ustaz ya. Kota Padang. Ini santrinya Pak lagi menghafal Al-Quran. Bapak wakaf ini Al-Quran dengan duit Bapak Ibu. Duit Bapak Ibu yang sukses akan rubah jadi berkah Pak. Ini Bapak wakaf Al-Quran dibaca sama ini pesantren Pak. Anak-anak menghafal Al-Quran Bapak Ibu, Masya Allah. Maka Bapak ketika ini anak menghafal Al-Quran, pahalanya yang wakaf ini Ibu sama seperti orang yang menghafal Al-Quran.